Manajemen sekolah bermutu. Manajemen dikatakan bermutu jika sesuai dengan standar dan memberikan nilai lebih. Definisi sederhana ini dikokohkan dengan 6 prinsip dasar, yakni yang pertama, kepemimpinan yang handal. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan kesempatan yang cukup kepada para anggotanya, mendelegasikan tugas dengan baik, serta tidak lupa menjaga dengan kontrol yang pas. Yang kedua, kepuasan wali murid. Ujung dari manajemen yang dilakukan secara bermutu adalah memenuhi kebutuhan dari wali murid sehingga mereka menyatakan puas atas layanan pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, pemberdayaan SDM. Orang-orang yang di dalam organisasi sekolah kita bukanlah mesin uang, bukan robot, dan bukan hanya diperas tenaga dan keringatnya. Mereka adalah aset yang membutuhkan untuk diberikan penguatan, keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan. Keempat, perbaikan berkelanjutan. Saat proses PDCA dilakukan dengan baik, maka evaluasi atau perbaikan pasca pelaksanaan menjadi acuan yang wajib untuk menyusun perencanaan berikutnya. Dan yang kelima, pengukuran kinerja. Pekerjaan tanpa target yang jelas dan terukur akan menyita energi yang tidak sedikit. Kita harus menyusun target yang jelas dan terukur di setiap bagian dan departemen. SOP-nya harus jelas, job desk-nya pun harus jelas. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Organisasi kekinian justru tidak bisa bertahan dengan kesendirian atau pula dengan keangkuhan. Organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang mampu berkolaborasi dengan organisasi lain. Lintas bidang pun tidak mengapa, karena pada dasarnya sekolah adalah miniatur masyarakat yang harus melatihkan bagaimana berkolaborasi di masyarakat dengan berbagai jenis latar belakang ataupun bidang. Demikianlah 6 prinsip dasar manajemen sekolah bermutu. Bapak Ibu, inilah keadaan sekolah saya sebelum bermitra dengan Tanoto Foundation. Guru lebih aktif daripada murid. Posisi bangku anak juga berbaris ke depan. Pajangan-pajangan di dinding hanya biasa-biasa saja. Dengan pelatihan yang diberikan oleh Tanoto Foundation, keadaan sekolah saya berubah seperti ini. Guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, anak lebih aktif daripada guru. Setiap hasil dari pelatihan, kami langsung mempraktekkannya di sekolah bersama seluruh guru-guru yang ada di sekolah kami. Dan hasil daripada praktik baik yang kami buat dalam seri ini, kami implementasikan di kelas. Hasilnya itu kami share di WA group sekolah kami. Jadi guru-guru lain bisa melihat praktik baik yang dilakukan guru-guru. Dari hasil yang dilihatnya ini, guru-guru berlomba-lomba berinovasi untuk membuat yang terbaik. Kemudian setelah ada Tanoto Foundation, sistem supervisi saya berbeda. Dalam perencanaannya, sebelum supervisi dimulai, saya bersama guru berbagi bersama-sama, berdiskusi tentang hal-hal yang mau disupervisi. Kemudian budaya baca ini perlu saya tumbuh kembangkan, menumbuhkan minat baca anak. Yang dulunya budaya baca di sekolah kami ini sekedar literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tapi dengan adanya Tanoto Foundation, semuanya mulai berubah. Di setiap kelas ada pojok baca. Pojok baca ini dimanfaatkan oleh siswa untuk mengambil buku-buku yang disenanginya. Buku itu dibacanya 15 menit ketika literasi sebelum belajar. Tetapi kami tidak berdiam diri di dalam kelas. Kami juga membuat kegiatan di luar kelas dengan kegiatan Kamberta. Kamberta ini adalah Kamis berbagi cerita. Setiap hari Kamis kami membuatkan kegiatan membaca. Guru harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian kami perlu dibantu oleh masyarakat. Itu yang saya dapatkan dari pelatihan Tanoto Foundation. Tanpa peran serta masyarakat,
sekolah kita lambat maju. Kami memanfaatkan orang tua juga sebagai guru. Kemudian juga komite sekolah di sini beserta orang tua berperan aktif untuk membangun kembali budaya baca melalui bedah perpustakaan kami. Nah, dengan praktik baik yang kami lakukan di sekolah, ternyata sekolah kami sekarang menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Pematang Siantar. Di sini kami sharing mengenai pembelajaran yang baik, yang praktik baik yang kami dapatkan dari Tanoto Foundation. Kemudian dari hasil praktik-praktik baik ini, melalui kegiatan KKG dan K3S, saya beserta guru saya diminta sebagai narasumber untuk kegiatan KKG dan K3S dalam praktik baik yang telah kami dapatkan dari Tanoto Foundation untuk diimbaskan ke sekolah-sekolah mitra ataupun non-mitra. Rupanya semuanya membuahkan hasil yang baik. Allah memberikan rezeki kepada saya, keberuntungan, dukungan pemerintah juga, Kepala Dinas Pendidikan, saya mendapat juara 1 kepala sekolah berprestasi.